Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang linear programming metode dualitas. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Di sini ada tabel, yaitu tabel masalah primal, dan sebelah kanan masalah dual. Untuk contohnya masalah primal yaitu koefisien fungsi tujuan. Untuk masalah dualnya nilai kanan fungsi batasan. Contoh lainnya untuk masalah primal yaitu maksimumkan Z atau Y. Untuk masalah dualnya meminimumkan Y atau Z. Dan contoh-contoh lainnya. Dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimalkan fungsi sama dengan Cx dengan kendala Ax kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminimalkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih besar dari sama dengan C. Untuk dalil yang ke-1, jika X penyelesaian visible masalah primal YO, penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Untuk dalil kedua, jika XO penyelesaian visible masalah primal YO, penyelesaian visible masalah dual, dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti F maksimal sama dengan G minimal. Selanjutnya, dalil 3. Dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Selanjutnya, dalil keempat. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika slack variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka slack variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Untuk contoh soalnya, masalah primal, yaitu meminimalkan fungsi 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3. Untuk kendalanya, yaitu 2x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 20. 4x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 30. X1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Yaitu kita tentukan masalah dualnya. Selesaikan masalah dualnya. Dan yang terakhir selesaikan masalah primalnya. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu mengubah ke bentuk standar. Untuk soalnya yang di atas ini, karena sudah berbentuk standar, jadi tidak perlu kita rubah ke bentuk standar. Selanjutnya langkah kedua, menentukan masalah dualnya, yaitu memaksimumkan G. 20Y1 ditambah 30Y2 dengan kendala 2Y1 ditambah 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 12. Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 40. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah dapat melalui primal terlebih dahulu atau maksudnya ini itu dual terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal, ditranspos atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Langsung saja ke penyelesaian masalah dual. Untuk kendala yang pertama, yaitu 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jika Y2 sama dengan 0,
maka Y1 sama dengan 20. Selanjutnya kendala kedua. Y1 ditambah Y2 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Selanjutnya kendala ketiga. Y1 ditambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 0. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Di sebelah kanan ada tabel, maksud saya grafik. Contoh grafiknya yaitu di sini ada kendala 1, yaitu 10 dan 20. Kendala 2, 12 dengan 12. Dan yang terakhir kendala ketiga, yaitu 40 dengan 40. Selanjutnya untuk titik A 0,0 sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2. Langsung kita masukkan harga-harga atau nilai-nilainya. Untuk 20 kita turunkan ke bawah 20, Y1 sama dengan 0 tadi, dan seterusnya. Dan dihasilkan yaitu 0, karena 20 kali 0, 0, ditambah 30 kali 0, 0, ya 0 tambah 0 sama dengan 0. Untuk titik B 0,10. 20 Y1 ditambah 30 Y2. Kita masukkan nilainya 20 Y1-nya 0 ditambah 30 kali Y2-nya 10. Hasilnya 300 karena 20 kali 0. 0 ditambah 30 kali 10 300 dan hasilnya 300. Untuk titik C yaitu perpotongan garis 1 dan garis 2. Untuk garis 1 yaitu 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40 dikali 1. Untuk garis kedua Y1 ditambah Y2 sama dengan 12 yaitu dikali 2 dan akan menghasilkan 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Dan garis kedua D 2Y1 ditambah 2Y2 sama dengan 24. Maka akan menghasilkan 2Y2 sama dengan 16. Jadi Y2 sama dengan 8. Lalu kita mencari Y1-nya. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 ditambah 4 kali 8 sama dengan 40. Maka Y sama dengan 4. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui nilai dari Y1 dan Y2, maka dari itu kita akan munculkan di sini. Yaitu 20 kali 4 ditambah 30 kali 8 sama dengan 320. Untuk titik B yaitu 12,10 sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2. Kita turunkan nilai-nilainya. 20 kali 12 ditambah 30 kali 0 dan hasilnya 240. Untuk selanjutnya langkah yang keempat yaitu mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil keempat. Yaitu 2Y1 ditambah 4Y2 ditambah S1 sama dengan 40. Lalu kita masukkan angka-angka yang tadi, yaitu karena kita sudah menemukan hasil dari Y1 dan Y2. 2 kali 4 ditambah 4 kali 8 ditambah S1 sama dengan 40. Lalu kita jumlahkan hasilnya segini. 8 ditambah 32 ditambah S1 sama dengan 40. Jadi maka dari itu hasil S1 sama dengan 0. Y1 ditambah Y2 ditambah S2 sama dengan 12. Lalu kita masukkan angkanya. 4 ditambah 8 ditambah S2. Maka dari itu sama dengan 12. Maka dari itu S2 sama dengan 0. Yang terakhir yaitu Y1 ditambah Y2 ditambah S3 sama dengan 40. Lalu kita masukkan angkanya. 4 ditambah 8 ditambah S3 sama dengan 40. Dan menghasilkan S3-nya yaitu 28. Maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0.
S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya, mencari nilai dari X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan kendala 2 pada primal ini berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 30. Yaitu persamaan yang dari atas tadi kembali ke bentuk persamaan awal. 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 sama dengan 30. Maka akan menghasilkan X1-nya yaitu 5. Karena kita sudah menemukan nilai dari X1-nya sama dengan 5, lalu kita mencari lagi X2-nya. 2X1 ditambah X2 sama dengan 20, lalu kita masukkan angkanya. 2 kali 5 ditambah X2 sama dengan 20. Maka dari itu X2 adalah 10. X1, X2 sama dengan 5,10. Jadi fungsinya adalah 40 X1 ditambah 12 X2 ditambah 40 X3. 40 dikali X1. X1-nya adalah 5 ditambah 12 dikali X2 yaitu 10 ditambah 40 dikali X3 yaitu 0. Maka akan menghasilkan 200 ditambah 12 ditambah 0 dan akan menghasilkan 320. Mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.